Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaromin, ulama anal kiram, wasadatinal afadil, wa jami'i masyayikhina wa ustadzina ingkang kula hormati, ingkang kula mulyaaken para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus ingkang kula hormati Ketua Tanfidiyah MWC NU Kecamatan Cantigi, Romo Kiai Khazin Munawir SAG sareng jajaran pengurusipun ingkang kula hormati muslimin muslimat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ala hadihi niyah walikulli niyatin solehah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, khususon muallif hadal kitab Sulamul Munajati fi Safinati Sholati Syekh Nawawi Al-Bantani. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumi wa maddana bi asrorihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqafanallahu likamali mutabi'atihi wa rozaqona kamalat tamassuki bisunnatihi wa ja'alna mimman yuhyi ahkama syari'atihi wa tawaffana ala millatihi wahsurna fi zumratihi wa walidina wa auladina wa ikhwanina wa ahbabina wa jami'al muslimina amin. Baik, pada kesempatan malam yang mulia ini Al-Fakir coba lanjutkan kajian Ramadan 1447 pada kesempatan yang mulia ini dengan melanjutkan kajian malam Rabu kemarin. Masih rentetan dan runutan muqaddimatan perihal awalan makna daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita pahami bersama bahwa kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat tauhid merupakan hal
yang mutlak, yang wajib, yang lazim, yang harus kita pahami dan kita tancapkan dalam hati kita, dan kemudian kita berkewajiban untuk wa ubayinu li ghairi, menyampaikan, mentransformasikan makna kalimat tauhid li ghairi kepada selain kita, agar semua teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semuanya memahami, meyakini, dan menjadikan pondasi yang sangat kuat untuk mengarungi bahtera kehidupan min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maktubun yang tertulis untuk selanjutnya adalah Kiai Musonib mengharapkan rojaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah berkenan memberikan pertolongan kepada kita muslimin muslimat. Untuk apa? Untuk li kamali mutabiatihi, mengikuti daripada sunnah-sunnah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidatan, kita memahami makna daripada kalimat syahadat, wa syariatan, kita memohon kepada Allah untuk likamali mutabiatihi, sempurnanya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafaqonallah, wafaqona, muga-muga nulungi ing kita sopo Allahu Ta'ala. Nulungi apa? Oleh nulungi likamali mutabiatihi, untuk mengikuti daripada kesempurnaan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidatan mantap, syariatan ikuti sempurna, diharapkan kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas. Kemudian Kiai Musonib melanjutkan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warozaqona, lan muga-muga paring rezeki sopo Allah ing kita kamalat tamasuki, ing sempurnane cecekelan, ing sempurnane gegondelan, bisunatihi, kelawan sunai Kanjeng Nabi Muhammad. Kiai Musonif rahimahullah berharap dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan memberikan rezeki kepada kita. Rezeki apa? Rezeki kamalat tamasuk, sempurnanya berpegang teguh. Berpegang teguh dengan apa? Bisunnatihi, dengan laku lampah sunnah-sunnah, kaulan wa fi'lan wa i'tiqadan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zohiron wa batinan, kamalat tamasuk, sempurnanya berpegang teguh kepada syariatahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian ketika Allah berkenan memberikan kita semua kamalat tamasuk, sempurnanya berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, diharapkan yang ketiga, waja'alna mimman yuhyi ahkama syariatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan kita semua mimman, termasuk orang-orang yuhyi, yang menghidupkan ahkama syariatihi, hukum-hukum syariat
yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah. Dan diharapkan watawafanalan muga-muga menjai sopo Allah ing kita ting bating ajal nopo ting bating malaikat Israel datang menjemput watawafana. Kita berharap kepada Allah ala milatihi natepi ingatase agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an yang wajib dibaca ketika khutbah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali wa antum muslimun dalam kondisi Islam, iman, Islam, husnul khotimah. Wa hasanala muga-muga ngumpulakan sapa Allah ing kita. Kemudian Kiai Mu'allif hadal kitab berharap kepada Allah semoga kita semua besok di hari kiamat wa hasarna fi zumratihi dikumpulkan bersama golongannya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu keterangan Nabi bersabda, satafruku ummati ala salasin wa sab'ina. Umatku akan terpecah, akan terkelompok menjadi salasin 3 wa sab'ina dan 70, alias 73 kelompok umat Nabi Muhammad. Yang selamat al-wahidatu an-najiyah, yang satu adalah selamat, wal bakun yang lainnya adalah halka rusak. Kata sahabat Nabi bertanya, siapa ya Rasul yang selamat itu? Nabi menjawab, ahli sunnati wal jamaati. Jadi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jamaati, dan mengikuti khulafaur rasyidina Abu Bakrin wa Umaro wa Usmana wa Aliyin. Maka disebut ahli sunnati wal jamaati. Terus ada yang belum paham. Ya Rasul, ahli sunnah wal jamaah itu apa? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang dilakukan oleh anak saya, kata Nabi, alaihi, atas syariat tersebut, wa ashabi, dan sahabat-sahabat saya. Apa yang dilakukan oleh saya dan sahabat-sahabat saya, itu yang disebut dengan ahli sunnati wal jamaati. Oleh karenanya Nabi pernah bersabda, ashabi kan nujum, bahwasanya sahabat-sahabatku laksana bintang-bintang di langit sana. Apa artinya? Bintang-bintang itu berfungsi dan bertujuan bisa memberikan petunjuk kepada para nelayan ketika berlaut di waktu malam hari. Itu diantara fungsi daripada ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Dimanapun mereka, sahabat-sahabat saya itu memberikan petunjuk, maka ihtadaitum, ikutilah ashabi, sahabat-sahabatku. Insya Allah akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, insya Allah. Wahasana, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua fi zumratihi, bersama golongannya Nabi Muhammad, amin ya robbal alamin. Juga wawalidina orang tua kita, wa auladina, dan anak-anak kita, wa ikhwanina, dan saudara-saudara kita, wa ahbabina, dan kekasih-kekasih kita, wa jami'al muslimin, dan semua orang Islam. Berharap, bermohon, roja kepada Allah agar bisa berkumpul fi zumratihi, dengan golongannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Sumaya jibu mangkanul wajib alai ngatase mukallaf opo ayat ta'allama yenta belajar sopo mukallaf. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya dalam kitab Sulamul Munajat ini musonib mengajak, memberikan pembelajaran kepada kita agar kita semua sebagai mukallaf, sebagai muslimin, sebagai muslimat, yajibu alaihi ayata alama, wajib bagi mukallaf ayata alama, mempelajari surutos solati, perkara-perkara yang menjadi syarat dalam melaksanakan sholat. Ini sesuatu yang ringan, cari wong Jawane cama, tetapi alangkah baiknya kita memahami lebih konkret, lebih realita, lebih mantap, agar apa? Ketika kita melakukan sholat, maka sholatnya dengan dipenuhi dengan syarat-syarat yang sempurna, maka diharapkan sholat kita yang menjadi akomus, yang menjadi tiang-tiang agama, benar-benar menjadi sholat yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yajibu alaiya ayata alama suruto sholat, bagi orang mukallaf wajib untuk mempelajari syarat-syarat sholat. Wa arkaniha, lan piro-piro rukune sholat. Wa mubtilatiha, lan piro-piro perkara sing batalaken sholat. Ada 3 hal penting dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama adalah kita semua harus paham betul syarat-syaratnya sholat. Apa sajakah syarat-syaratnya sholat? Yang kedua, kita harus paham betul tentang wa arkaniha, rukun-rukun yang tercakup, yang menjadi elemen penting dalam sholat. Kita semua harus betul-betul paham. Yang ketiga, wa mubtilatiha, hal-hal, sesuatu apapun yang membatalkan, merusak ibadah sholat kita. Oleh karenanya, mohon izin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yuk kita mengingatkan kembali agar sholat yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan tuntunan dan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diulang lagi, ma'asyiral muslimin, hal yang terpenting sebelum kita melakukan sholat ada 3. Yang pertama, kita wajib memahami syurut sholat, syarat-syarat sholat. Yang kedua, wa arkaniha, tiang-tiang, pokok-pokok dalam sholat itu apa saja. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kita harus paham betul mubtilatiha, sesuatu hal yang membatalkan sholat kita. Jangan sampai ada hal yang membatalkan sholat karena kita tidak paham itu yang membatalkan, dianggap tidak batal. Ini adalah masalah yang harus diselesaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fasurutuha, mangka utawi piro-piro syarat sholat iku isna asaro anarolas. Adapun syarat sholat dalam kitab Sulamul Munajat ini, fisafinati sholat, dijelaskan di sini syaratnya sholat ada 12. Isna asyar. Apa yang 12 itu? Yang pertama, al-awwalu, utawi kang pertama, toharotus saubi, sucine baju, bersihnya pakaian, bersihnya baju, malabis saub yang kita pakai, wal badani, dan sucinya bersihnya badan, kemudian wal makani, dan sucinya bersihnya tempat yang untuk sholat. Suci dari apa? Bersih dari apa? Minan najasati, saking piro-piro najis.
baju yang kita pakai, badan yang kita gunakan untuk munajat, tempat yang kita pakai untuk mahalul munajat, maka syaratnya harus toharotun, harus suci. Makanya hati-hati ma'asyiral muslimin, ini materi yang ringan tapi penting dan terus diulang-ulang agar jangan sampai sholat yang kita lakukan ada hal-hal yang mengganggu daripada kesempurnaan daripada melakukan ibadah sholat yang kita lakukan. Jadi yang pertama adalah toharotus saubi wal badani wal makani, artinya suci dari suci bajunya, suci badannya, suci tempatnya, minan najasati, dari najis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahia hale utawi anajasat iku al khomru khomer. Ma'asyiral muslimin, dalam keterangan kitab Sulamul Munajat di sini bahwa yang termasuk daripada najasat adalah al khomru, khomer, arak, alkohol. Dalam perjalanan kisah agama Islam bahwa khomer itu sedikit manfaatnya dan banyak madorotnya. Terus kemudian syariat mengharamkan khomer karena sedikit manfaatnya tetapi lebih banyak madorotnya. Oleh karenanya syariat mengharamkan. Dan dalam kitab fikih di sini bahwa wahia hale utawi anajasat iku al khomru, termasuk khomer, alkohol. Jadi hati-hati terutama kaula muda muslimin kaitannya dengan khomer, karena kita bagaimanapun kita adalah beragama Islam yang diatur secara syariat tentang tata hidup kita, agar hidup kita sesuai dengan tuntunan tamasuk, kamalat tamasuk bisunatih, sempurnanya berpegang teguh bisunatihi, dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal baulu, dan termasuk najis. Wal baulu artinya bahasa Jawanya uyu, kencing, air kencing. Air kencing itu adalah minan najasati, termasuk najis. Kang, bagaimana dikit aja air kencingnya? Qaliluhu wa kasiruhu sawa. Mau dikit mau banyak, kalau memang datiahnya najis, tetap aja najis. Tidak ada dispensasi antara yang sedikit dan yang banyak, tetap aja menurut hukum minan najasa. Walgo itu artinya maknane yaiku utah-utahan. Utah-utahan, muntah-muntah itu yang keluar dari isi perut kemudian keluar muntah, maka utah-utahan tersebut dalam fikih termasuk minan najasa. Oleh karenanya kalau baju terkena muntah-muntahan, maka itu wajib disucikan. Warosu artinya tepung, kotoran hewan. Waraus, kotoran hewan itu semua minan najasa. Wadamu, dan juga termasuk najis adalah wadamu, artinya darah. Darah. Apapun darahnya, mau darah manusia, mau darah binatang, yang namanya darah itu hukumnya najis. Oh maaf, walgo itu artinya kotoran manusia. Goit, kotoran manusia.
Wal qaihu lan nanah. Nanah. Ada darah, ada nanah. Semua sebangsa minan najasat. Kemudian yang termasuk najasat adalah wal qai'u. Nah, ini baru artinya utah-utahan. Kalau goit kotoran manusia. Wal qai'u namanya artinya utah-utahan. Kemudian wal kalbu dan asu. Asu anjing, gogok. Ya. Anjing, gogok, asu itu hukumnya najis. Bahkan dalam tanqosimul najasat, al kalbu termasuk najis mughalladah. Wal khinziru dan celeng, babi. Anjing dan babi itu najis. Bahkan disebut najis mughalladah. Wa far'u ahadihima lan turunane salah sawijine kalbu wal khinzir. Anjing najis, babi najis, atau turunan daripada salah satu anjing atau babi. Ada gen anjing, gen babi itu najis. Kalau cara gen. Wal maitatu dan kemudian termasuk najis adalah maitah, bangkai. Apa bangkai itu definisinya Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin? Bangkai itu hewan yang mati yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Contoh, ayam. Ayam itu mati. Matinya bukan hasil bismillahirrahmanirrahim. Tetapi matinya ayam itu misalkan makan pospit sehingga mati. Nah, maka hewan yang mati itu dalam fikih disebut maitah, bangkai. Haram dimakan, dibuang saja. Kang Eman, ayamnya gede, dagingnya akeh, nggak boleh. Kalau maksa dimakan ya haram. Sebab apa? Sebab kategori maitatut, bangkai. Hewan yang mati yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'ruha dan termasuk najis adalah rambutnya maitah, bulu-bulunya. Wadilfuha dan keracaknya, dilfun, keracaknya maitah, wajilduha dan kulitnya bangke, wa admuha lan balunge bangke. Semua yang kaitannya dengan perbangkaian maka dalam fikih disebut minan najasa, termasuk daripada najis. Nah, kecuali ada bangkai yang tidak najis. Illa maitatal adamiyyi, kecuali bangkainya manusia. Bangkainya manusia, maitatal adami, manusia mati, itu tidak disebut najis. Karena apa? Walaqad karomna bani Adam. Karena Allah sungguh memuliakan Bani Adam. Manusia itu mulia. Saking mulianya Allah muliakan ketika mati tidak najis. Beda dengan hewan yang mati yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Makan posbit, misalkan ada entok ketabrak mobil, ketabrak motor, mati. Maka itu hukumnya bangkai dan najis. Kecuali yang tidak najis, satu, maitatal adami, bangkainya manusia. Yang kedua, wassamak dan ikan. Ikan yang mati itu tidak najis, halal. Coba cek, ada di empang, di sungai gitu kan, ada banyak ikan mati.
Kan matinya misalkan kena fosfat atau kena racun, mati banyak. Itu tidak najis. Ila maitat, ila samak. Kecuali ikan. Bani Adam. Yang kedua ikan. Jenis ikan itu tidak najis. Dan yang ketiga adalah wal jarod. Belalang. Belalang itu dalam fikih tidak termasuk najis. Walaupun matinya tidak pakai sembelih-sembelih. Mati, belalang mati. Itu halal. Masya Allah. Wal mudakatilan hewan kang sembelih al mubahi kang diwenangaken opo akluha mangane mudaka. Masyarul muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa kita semua diwajibkan untuk mengikuti, menghidup-hidupkan hukum-hukum syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan ketika kita berpegang teguh dengan sunnah dan syariat Nabi, diharapkan besok di hari kiamat wahasarna ala zumratihi bisa berkumpul dengan golongannya, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapan kita semua tidak selamat sendiri, tetapi orang tua kita, saudara-saudara kita, kekasih kita, anak-anak kita semuanya yang iman Islam semoga bersama-sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.